Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Arsekus. Saya Vera Putrananta bersama teman saya Manda Sezara Aule Putri dan Novi Dwi Aryani. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Fumi. Nah, di bagian pertama ini kami akan membahas tentang business understanding, yaitu latar belakang dan alasan kenapa project kami ini kami buat. Baik, di sini itu ada konteks dan rumusan masalah. Kanker serviks jadi salah satu penyebab utama kematian kanker pada perempuan. Analisis pap smear manual selama ini lama dan subjektif. Selama tenaga ahli patologi masih terbatas juga. AI punya potensi besar, tapi riset sebelumnya belum punya pipeline otomatis. Dan masih perlu crop manual. Makanya kami rumuskan bagaimana membangun pipeline end-to-end YOLO dan CNN untuk deteksi sel serviks abnormal, meningkatkan akurasinya lewat constant padding, dan mengintegrasikannya ke platform PILMI. Tujuan kami dalam membangun pipeline Yolo dan CNN untuk mendeteksi dan klasifikasi sel serviks abnormal lalu mengintegrasikannya ke FILMI. Manfaatnya itu tenaga medis yang bisa diagnosis lebih cepat dan pasien bisa deteksi lebih dini. Luarannya model Yolo versi 8 dan efisien net B0 dengan target IMA, IA, IA, MEP at 50 atau mean average precision pada threshold 50%. Di atas 50%, akurasi CNN-nya di atas 90% dan pipeline tanpa crop manual. Berikutnya kita akan membahas tentang data understanding dan preparation. Jadi di database kami ini ada 966 gambar sel cervix dari Kegel SIPACMED terbagi menjadi 5 kelas. Semua sudah divalidasi dan digabung jadi satu data frame, dimensinya seragam 2048 kali 1536 piksel, format RGB. Sudah diverifikasi pakai Willow EMG.verify dan hasilnya 100% valid, tidak ada yang korup. Oke, di sini itu kita membahas tentang jumlah dan distribusi kelas. Dari segi jumlah, kelas metaplastik paling banyak dengan 271 gambar, disusul oleh kolisotitotik 238 gambar, dan diskeratotik 223 gambar, serta superficial intermediate 126 gambar. Dan ada juga parabasal paling sedikit dengan 108 gambar. Kalau dilihat dari persentasenya, metaplastik mendominasi dengan 24,0,5%, kolisototik 24,64%, diskrototik 23,08%, superficial intermediate 13,04%, dan parabasal 11,18%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik dan variasi gambar. Semua ada 966 gambar, dimensinya seragam dan 100% mode RGB. Jadi bagus untuk training. Ada dua varian gambar, non-crop 966 gambar buat deteksi YOLO dan crop 4049 gambar buat training CNN. Nah, berikut ini adalah kualitas dan kecerahan gambar. Untuk verifikasi integritas, kami cek 966 gambar non-crop dan 4049 gambar crop pakai metode img.verify dan dari Pillow. Dan hasilnya itu 100% valid, tidak ada satupun yang korup, jadi datasetnya itu siap digunakan. Untuk brightness-nya, kelas superficial intermediate punya min pixel value yang paling tinggi yaitu 175, disusul metaplastik 170, koilisototik 165, diskeratotik 158, dan parabasa paling rendah 142. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, ini tahap nyiapin data buat YOLO. Jadi awalnya kita punya file koordinat outline sel. Bentuknya titik-titik yang mengikuti pinggiran sel. Lumayan detail. Itu kita sederhanain diubah jadi bentuk kotak sel. Di bentuk kotak aja. Karena YOLO maunya kotak pembatas, bukan open science itu. Habis itu kita susun foldernya sesuai format yang YOLO minta. Gambar dan label dipisah, data dibagi 80% buat training dan 20% buat validasi. Semua pengaturan ini, jumlah kelas, nama kelas, lokasi data disimpan di satu file. Pengaturan namanya dataset YAML yang nantinya otomatis dibaca YOLO pas mulai training. Selanjutnya, selanjutnya ini tahap nyiapin data buat CNN ada 4 langkah. Satu, semua gambar di resize jadi ukuran sama 224 kali 224 pixel biar seragam. Dua, dinormalisasi, nilai pixelnya disederhanain ke rentang 0 sampai 1 biar model lebih mudah dan lebih cepat belajar. Tiga, label tiap kelas dikasih kode angka, soalnya model nggak ngerti teks, diskriminatif atau parabasal. Dia cuma ngerti angka. Empat, data dibagi 80% buat training dan 20% buat testing. Dan pembagiannya diatur biar tiap kelas nilainya tetap seimbang. Nggak ada yang kebanyakan atau kekurangan. Terakhir, kita tambahin dokumentasi gambar yang ada di yang ada di footer, di zoom, dibalik, diubah kecerahannya. Biar model makin terlatih ngadepin variasi gambar di dunia nyata, tanpa perlu nambah data baru beneran. Selanjutnya akan dilanjut dari desain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap modeling dan evaluasi.
Pada tahap ini, kami menggunakan pipeline YOLO versi 8 dan efisien NetB Zero. YOLO versi 8 digunakan untuk mendeteksi lokasi sel pada citra pap smear, sedangkan efisiensi NetB Zero digunakan untuk mengklasifikasi sel ke dalam 5 kelas pada dataset SIPACMET. Hasil utamanya diperoleh adalah MIP at 50 YOLO sebesar 54,19% dan akurasi CNN-nya itu sebesar 94,61%. Selanjutnya, di sini, kenapa YOLO versi 8 dan efisiensi NetB Zero, YOLO versi 8 itu dipilih karena mampu melakukan deteksi objek secara cepat dan otomatis, sehingga cocok untuk menemukan posisi sel pada citra pap smear. Sementara itu, untuk efisiensi NetB Zero dipilih sebagai model klasifikasi karena mendukung transfer learning dari ImageNet dan memiliki performa yang baik pada dataset SIPACMET. Jadi, YOLO berfokus pada lokasi sel, sedangkan efisien NetB Zero berfokus pada klasifikasi detail jenis selnya. Selanjutnya, ini alur pipeline dimulai dari citra pap smear yang diproses oleh YOLO versi 8 dengan input 600 kali 640 piksel untuk mendeteksi lokasi sel menggunakan bounding box. Setelah lokasi sel ditemukan, area sel tersebut di crop lalu di resize menjadi 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan input efisien NetB0. Selanjutnya, efisien NetB0 mengklasifikasi hasil crop tersebut ke dalam 5 kelas sel cervix sebagai output akhir. Selanjutnya, pada tahap training YOLO versi 8, model dilatih selama 50 epoch dengan ukuran inputnya itu 640 kali 640 piksel, batch size-nya itu 16, optimizer updam, dan learning rate-nya 0,001. Augmentasi yang dilakukan meliputi HSV, flip, dan mosaic. Dari learning curve, terlihat bahwa loss menurun dan MIP-nya itu meningkat secara bertahap dengan performa terbaik pada epoch ke-49 dan MIP-nya itu ke-50 sebesar 54,19%. Selanjutnya, nah dari situ, hasil evaluasi YOLO versi 8 menunjukkan MIP at 50 sebesar 54,19%, MIP at 50 sampai 95 sebesar 36,29%, precision-nya itu 54,64%, dan recall-nya itu 57,18%. Kelas dengan performa terbaik adalah superficial intermediate, sedangkan diskeratotik menjadi kelas paling sulit karena bentuk tepi selnya itu tidak beraturan. Nilai recall yang lebih tinggi dan precision menunjukkan model cukup sensitif dan mendeteksi sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk CNN, kami pakai efisien net Zero dengan dua tahap training. Tahap pertama, model masih di pace. Learning rate-nya itu 0,001. Hasil terbaiknya ada di ePatch 14 dengan validation akurasi 92,08%. Setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu fine tuning. Dibuka 20 layer terakhir supaya model bisa belajar lebih detail. Di awal fine tuning, akurasi sempat turun, tapi itu normal karena model sedang menyesuaikan. Setelah itu hasilnya kembali stabil sekitar 90%. Selanjutnya, setelah training, model kami tes dengan data baru. Hasilnya, akurasi CNN mencapai 94,61%, tes loss-nya 0,16, dan nilai micro F1 dan micro recall-nya juga 0,95. Artinya, model cukup bagus mengenali semua kelas sel. Kelas yang paling akurat adalah diskeratotik dan superficial intermediate, sekitar 98%. Yang paling sulit adalah koilositotik, karena bentuknya sering mirip dengan metaplastik. Selanjutnya, pada pipeline ini, YOLO dan CNN bekerja sama. YOLO tugasnya mencari posisi sel pada gambar. Setelah sel ditemukan, gambar sel dipotong otomatis. Lalu CNN menentukan jenis atau kelas selnya. YOLO mendapat map at 50 sebesar 54,19%. CNN mendapat akurasi 94,61%. Jadi YOLO mencari selnya dan CNN mengenali jenis selnya. Keunggulannya, proses ini sudah otomatis tanpa crop manual. Selanjutnya, nah, kesimpulannya, Project Viumi berhasil mencapai semua target. YOLO berhasil mendeteksi sel dengan map at 50 54,19%, CNN berhasil mengklasifikasikan sel dengan akurasi 94,61%, dan pipeline bisa berjalan otomatis tanpa prop manual. Jadi, sistem ini bisa membantu proses screening sel cervix menjadi lebih cepat dan lebih konsisten. Selanjutnya,
Ini adalah latar belakangnya. Lalu kita masuk ke bagian data understanding. Ini pertama kita mendownload data sesi PubMed dari Kaggle pakai Kaggle Hub. Lalu ini kita import semua library yang dipakai buat olah data dan visualisasi. Kita masuk ke bagian data understanding. Ini ada 9 analisis yang bakal kita lakukan. Lalu ini kita memvalidasi struktur folder dataset, cek mana yang valid. Ini kita membangun data frame DF dari semua file gambar yang ada di dataset. Lalu ini kita hitung jumlah gambar tiap kelas. Ini kita menghitung total seluruh gambar tiap dataset. Lalu di sini hitung presentasi tiap kelas dan di sini terlihat bar chartnya. Ini diisi dari distribusi jumlah gambar per kelas. Lalu di sini kita mencek ukuran weight dan height tiap gambar. Ini kita cek keseragaman ukuran gambar plus ada histogramnya. Lalu yang berikutnya kita akan mencek ada warna gambar semua warna RGB, lalu menampilkan semua sampel gambar dari tiap kelas. Lalu di sini kita bangun data frame khusus untuk crop dan untuk CNN. Dan selanjutnya kita akan menampilkan sampel gambar crop per kelas. Dan di sini kita membandingkan gambar original versus crop plus ada pie chartnya. Di sini ada baca plot file dat, koordinasi outline cell, lalu di sini kita visualisasikan brightness per kelas pakai box plot. Lalu berikutnya ada cek gambar korup dataset lengkap dan selanjutnya ada cek gambar korup khusus dataset crop dan terakhir adalah plot perbandingan fitoplas dan nukleus dalam satu sel. Oke, selanjutnya kita masuk data preparation. Di sini ada data preparation untuk YOLO. Tahap pertama itu validasi polygon dari file dat dikonversi menjadi body box format YOLO, lalu dataset disusun ke folder train and validation, lalu dibagi dengan rasio 80 banding 20. Lalu anotasi dikonversi ke file txt dan dibuat file dataset YAML yang berisi informasi dataset. Setelah itu dilakukan augmentasi seperti lokasi flipping dan penyesuaian warna untuk meningkatkan variasi data. Di sini terakhir dilakukan pengecekan jumlah gambar dan label untuk memastikan dataset siap digunakan. Lalu data preparation CNN pertama itu kita gambar hasil cropping dimuat dan diresize menjadi 224 kali 224 pixel sesuai input efisien net0. Lalu beberapa sampel gambar ditampilkan untuk memastikan data berhasil dibuat dengan benar. Nilai pixel dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 dan label diubah ke format one hot encoding. Dataset dibagi menjadi data training dan testing serta diberikan augmentasi untuk mengurangi overfitting. Selanjutnya ini ada dilakukan pengecekan shape data, normalisasi distribusi kelas dan visualisasi hasil processing. Selanjutnya pada modeling, kami menggunakan dua model yaitu YOLO versi 8 dan deteksi sel dan efisienet B0 untuk klasifikasi. Untuk YOLO versi 8, kami memakai YOLO versi 8 Nano dengan pre-trained weight COPO agar model tidak belajar dari nol. Training itu dilakukan 50 epoch dengan image size-nya itu 640 by 16, optimizer-nya itu Adam dan augmentasi itu berupa flip dan mozaik. Karena GPU itu tidak tersedia, kita running ini selama 3,6 jam dan hasil terbaik itu ada di epoch 49 dengan MIP 50-nya itu 0,542. Selanjutnya itu setelah model evaluasi, kami menggunakan validation set melalui model.val, lalu kami melihat matriks MIP, precision recall, dan hasil bounding box secara visual. Lalu untuk CNN, kami menggunakan efisienet B0 dataset crop dibagi menjadi 80 banding 10 banding 10 untuk train, validation, dan test. Processing memakai pre-processing underscore input, khusus efisienet karena Rizka biasa membuat akurasinya hanya sekitar 36%, sedangkan pre-process input itu meningkatkan akurasi menjadi 94,61%. Training CNN itu dilakukan dua fase. Fase pertama itu proses frozen training dan fine tuning, namun hasil terbaik itu tetap berasal dari fase pertama sehingga model tersebut yang digunakan sebagai final model. Selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi YOLO V8. Model yang pertama itu model YOLO terbaik. Dievaluasi menggunakan validation set untuk memperoleh metrik performa, lalu menampilkan nilai map, precision, dan recall baik secara keseluruhan maupun per kelas. Selanjutnya menunjukkan perkembangan training di mana loss menurun dan performa model meningkat. Selanjutnya menampilkan map, precision, dan recall pada setiap kelas untuk melihat performa deteksi secara detail. Selanjutnya pada evaluasi CNN, pertama model terbaik dibuat dan diuji menggunakan data test untuk memperoleh nilai akurasi dan loss. Selanjutnya dilakukan prediksi pada seluruh data test dan dievaluasi menggunakan classification report yang berisi precision, recall, dan F1 score. Hasil klasifikasi kemudian dianalisis menggunakan confusion matrix untuk melihat prediksi yang benar dan salah pada tiap kelas. Terakhir ditampilkan beberapa contoh hasil prediksi beserta confidence model untuk melihat performa klasifikasi secara langsung. Selanjutnya kami mengintegrasikan YOLO dan CNN menjadi satu pipeline end-to-end. Pertama kami load model terbaik YOLO dan efisienet B0 yang telah disimpan. Ketika cita password dimasukkan, YOLO terlebih dahulu mendeteksi lokasi sel, lokasi setiap sel menggunakan bounding box. Setelah sel terdeteksi, area sel di crop dari gambar asli di-resize menjadi 224 kali 224 pixel, lalu diproses menggunakan proses pre-process input yang sama seperti saat training CNN. Lalu crop tersebut kemudian diklasifikasi oleh efisienet B0 untuk menghasilkan label akhir dan confidence score-nya yang lebih akurat. Untuk memudahkan analisis, kami membuat visualisasi yang menampilkan hasil deteksi YOLO dan klasifikasi akhir CNN yang berdampingan. Selain itu, sistem menghasilkan ringkasan distribusi
berupa jumlah total sel yang terdeteksi serta distribusi setiap jenis sel. Dengan pipeline ini, proses deteksi dan klasifikasi dapat dilakukan secara otomatis dari satu gambar pap smear tanpa intervensi manual. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.